Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya Anda kejar dalam hidup? Banyak dari kita menghabiskan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mengejar hal-hal yang kita yakini akan memuaskan kita. Ada yang mengejar kesuksesan profesional, percaya bahwa ketika mencapai puncak, mereka akhirnya akan menemukan kedamaian. Yang lain mendedikasikan seluruh energi mereka untuk mencapai stabilitas finansial, seolah-olah uang dapat menahan badai jiwa. Ada juga yang mengejar pengakuan, dicintai, dan dikenang. Dan tidak ada yang salah dengan keinginan untuk bertumbuh, sejahtera, dan bahagia. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, rasa lapar yang tak terpuaskan oleh pencapaian manusia. Rasa lapar ini ditanamkan dalam diri kita oleh Sang Pencipta sendiri. Rasa lapar akan Tuhan. Pemazmur, dengan seruan yang penuh semangat, menyatakan dalam Mazmur 63:8, "Jiwaku mengikuti Engkau dari dekat, tangan kanan MU menopang aku." Ia tidak berbicara tentang pengejaran yang asal-asalan, tentang seseorang yang berdoa hanya ketika ada waktu, melainkan tentang pengejaran yang intens dan nekat, seperti seseorang yang berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Ungkapan, mengikuti dengan saksama, membangkitkan gambaran seseorang yang mencondongkan tubuh ke depan, yang tak teralihkan, yang tak kenal lelah berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Pernahkah Anda merasakan kerinduan ini? Rasa haus untuk begitu dekat dengan Tuhan sehingga tak ada hal lain yang terasa penting? Kebenarannya adalah, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa mencapai kepenuhan Allah, karena Dia tak terbatas, kudus, dan jauh melampaui apa yang dapat dipahami oleh pikiran kita. Namun ada janji yang mengubah segalanya. Ketika Dia melihat ketulusan hati, ketika Dia merasakan kerinduan yang membara akan kehadirannya, Dia menyatakan dirinya, Dia membiarkan dirinya ditemukan. Yesus berkata dalam Yohanes pukul 14:21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Ini berarti bahwa pencarian itu tidak sia-sia. Allah tidak mengabaikan mereka yang mencarinya. Sebaliknya, Dia menyatakan dirinya, Dia menjadi nyata, Dia menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang nyata. Perhatikan contoh Daud. Alkitab menyebutnya, seorang yang berkenan di hati Allah. Ini bukan karena ia sempurna, sebaliknya, kita tahu ia gagal, berdosa, dan melakukan kesalahan serius. Namun, terlepas dari setiap kesalahan yang ia buat, ia selalu kembali ke hadirat Tuhan. Yang menandai hidupnya bukanlah ketiadaan kesalahan, melainkan kegigihannya dalam mencari Allah dengan segenap hatinya. Inilah perbedaannya. Kesempurnaan bukanlah yang dicari Allah, melainkan hati yang terus-menerus mengejarnya, yang, bahkan ketika jatuh, bangkit dan berlari kembali kepadanya. Dan inilah pertanyaan besar yang perlu kita renungkan hari ini. Apa yang telah kita prioritaskan? Karena kita semua mengejar sesuatu. Bisa jadi stabilitas, status, kenyamanan, hubungan, tetapi di mana posisi Tuhan dalam perlombaan ini? Yesus menyatakannya dengan gamblang dalam Matius 6, ayat 33. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ia menunjukkan bahwa ketika Tuhan menjadi tujuan utama kita, semua kebutuhan lain akan menemukan tempatnya. Masalahnya bukanlah mencari hal-hal lain, melainkan membalikkan urutannya, menempatkannya di atas Tuhan. Dan saya ingin mengajak Anda untuk berpikir, bagaimana jika hari ini adalah hari di mana Tuhan memanggil Anda untuk mengutamakannya? Bukan sebagai pilihan, bukan sebagai sumber daya darurat, melainkan sebagai prioritas utama dalam hidup Anda. Karena waktu berlalu, musim berganti, dan gangguan semakin banyak. Nabi Yesaya menulis, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui,
berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ada urgensi dalam panggilan ini. Jangan menundanya. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, manfaatkan kesempatan ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat ruang iman ini. Berlangganan kanal ini, sukai video ini, tinggalkan komentar Anda, dan bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar firman ini. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mencari Tuhan tetapi juga membantu orang lain menemukan kebenaran transformatif yang sama. Kejarlah Tuhan. Kejarlah Dia dengan segenap hatimu. Namun, sadarkah Anda bahwa pengejaran ini tidak mudah? Ini bukan sekadar berlari saat segalanya tenang, atau mencarinya di saat-saat bahagia. Seringkali, mengikuti Tuhan membutuhkan ketekunan bahkan saat kita merasa lelah, saat hidup terasa membingungkan, atau saat hadiratnya terasa jauh. Ini seperti lomba lari ketahanan, di mana setiap langkah berarti dan setiap keputusan sadar mendekatkan kita kepada apa yang benar-benar memenuhi hati kita. Pengejaran Tuhan yang intens terdiri dari saat-saat hening, doa yang mendalam, penyerahan diri sepenuhnya, dan pilihan-pilihan yang menjauhkan kita dari gangguan-gangguan yang tampaknya tidak berbahaya yang mencuri waktu dan energi rohani kita. Alkitab mengingatkan kita dalam Ibrani 11, ayat 6, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketekunan berarti konsistensi. Artinya terus bertekun bahkan ketika kita kurang motivasi, ketika iman terasa kecil, atau ketika dunia mengalihkan perhatian kita dengan janji-janji kosong. Artinya menghadap Allah dalam doa, bahkan ketika kita kering, bahkan ketika hati kita berat, bahkan ketika segalanya terasa statis. Pencarian ini dilakukan oleh mereka yang tidak puas dengan remah-remah, oleh mereka yang rindu merasakan kehadiran Allah membentuk hidup mereka, mengubah pikiran mereka, dan menerangi langkah mereka. Renungkan saat-saat Anda tenggelam dalam tugas, kekhawatiran, atau hasrat sesaat. Mungkin Anda mengejar keamanan finansial, pengakuan sosial, atau kenyamanan pribadi, namun masih merasakan kekosongan yang tak terisi. Ini terjadi karena kita diciptakan dengan ruang di hati yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Dan kabar baiknya adalah Dia tidak hanya menunggu kita mencarinya, Dia memanggil kita, mengejar kita dengan kasih dan kesabarannya, rindu untuk menyelimuti kita dalam hadiratnya. Bayangkan merasakan pengejaran timbal balik ini, Anda mengejarnya, dan pada saat yang sama, Dia datang menemui Anda, membawa kedamaian, sukacita, dan transformasi yang tak dapat ditawarkan oleh apapun di dunia ini. Daud sekali lagi menjadi teladan hidup kita. Ia pernah tersandung, berbuat salah, dan gagal, tetapi ia tak pernah menyerah untuk mendekat kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pencarian sejati tidak bergantung pada kesempurnaan kita, melainkan pada kegigihan kita. Dan Anda mungkin bertanya, bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang mencari Tuhan seperti ini, dengan segenap hati saya? Dimulai dengan langkah-langkah kecil, meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari, merenungkan firman, menghargai keheningan, mendengarkan suara roh, dan menyelaraskan keputusan dengan prioritas kerajaan Allah. Setiap tindakan pencarian, setiap upaya sadar untuk mengutamakan Tuhan, menguatkan jiwa dan menciptakan keintiman yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Harga pencarian ini nyata. Ia menuntut kita melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang mematikan jiwa, kesempatan-kesempatan yang menjauhkan kita dari jalan ilahi, dan momen-momen distraksi yang membuat kita hampa. Namun, pahalanya bahkan lebih besar. Dengan mencari Tuhan, kita menemukan arahan, tujuan, kedamaian yang tak bergantung pada keadaan, dan sukacita yang mengalir dari lubuk hati Sang Pencipta. Setiap upaya diinvestasikan pada sesuatu yang kekal. Setiap saat yang dihabiskan di hadiratnya menghasilkan buah yang tak dapat dihasilkan oleh kesuksesan, pengakuan, atau pencapaian materi manusia manapun. Dan ketika Anda mulai mencari Tuhan dengan cara ini,
Anda akan menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar Anda berubah. Kekhawatiran yang dulu mendominasi pikiran Anda kehilangan kuasanya. Kecemasan yang menyita waktu Anda menyesuaikan diri dengan perspektif Tuhan. Hidup, meskipun penuh tantangan, mulai memiliki makna yang lebih dalam karena Anda menyelaraskan kehendak Anda dengan kehendak Tuhan, membiarkan Dia mengubah setiap aspek keberadaan Anda. Bayangkan sesuatu yang dahsyat. Anda mengejar Tuhan dengan segenap hati, dan sekaligus merasakan bahwa Dia telah mengejar Anda sejak awal hidup Anda. Bahkan sebelum Anda memahami kedalaman kehadirannya, Dia sudah ada di sana, memanggil, membimbing, dan menarik Anda lebih dekat. Jangan salah, mencari Tuhan bukan sekadar usaha manusia. Itu adalah tarian ilahi antara kerinduan tulus kita dan kasih Bapa yang mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Setiap langkah yang Anda ambil menujunya disambut dengan perhatian dan kasih, dan setiap gerakan penyerahan diri disambut dengan transformasi, kedamaian, dan kasih yang melampaui segala akal. Yang membedakan mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah keteguhan. Ini bukan tentang momen-momen semangat yang terisolasi, melainkan komitmen harian, bahkan ketika rutinitas terasa berat atau tantangan terus menghadang. Itu berarti bangun setiap pagi dan memilih, sekali lagi, untuk memprioritaskan hadiratnya. Itu berarti terus berjuang ketika mimpi butuh waktu lama untuk terwujud, ketika kesalahan menumpuk, atau ketika iman terasa lemah. Ketekunan, bukan kesempurnaan, adalah kunci untuk mengalami kepenuhan hidup bersama Tuhan. Semakin Anda mencarinya, semakin hati Anda berubah, semakin pikiran Anda diterangi, semakin hidup Anda mencerminkan karakter Sang Pencipta. Dan yang paling luar biasa adalah bahwa gerakan ini tidak sia-sia. Setiap doa yang tulus, setiap momen penyerahan diri, setiap langkah menuju keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah-buah tak kasat mata yang membentuk tidak hanya hidup Anda, tetapi juga hidup orang-orang yang Anda temui. Prioritas disesuaikan, hubungan diperkuat, dan bahkan rintangan pun menjadi bermakna karena Anda mulai berjalan selaras dengan kehendak ilahi. Kekosongan yang dulu tampak mustahil untuk diisi mulai terisi dengan kedamaian, sukacita, dan tujuan. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk berkomitmen, mengejar Tuhan dengan keberanian, ketekunan, dan iman. Jangan biarkan kebisingan dunia, urgensi tugas, atau gangguan sesaat mencuri pencarian Anda. Jadikan setiap pagi sebagai momen berserah diri, setiap malam sebagai waktu untuk terhubung, dan setiap keputusan sebagai kesempatan untuk mengikuti hati Bapa. Dan ketika Anda merasa lemah, ingatlah, bukan Anda yang berlari sendirian, tetapi Dia berlari bersama Anda, Dia menopang Anda, Dia menyelimuti Anda dengan kasih-Nya yang abadi. Jika panggilan ini menyentuh hati Anda, berlanggananlah kanal ini agar Anda tidak ketinggalan pesan-pesan yang menguatkan iman Anda. Sukai video ini, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar firman ini, dan tinggalkan komentar untuk menceritakan bagaimana Tuhan telah mengubah hidup Anda. Semoga pencarian Anda semakin intens, semoga iman Anda tetap hidup, dan semoga Anda mengalami sukacita karena ditemukan oleh Sang Pencipta sendiri. Ingatlah, mengejar Tuhan berarti menemukan bahwa, dalam proses pencarian, Anda sedang diubahkan, dirangkul, dan dikuatkan oleh Dia yang adalah sumber segala kehidupan dan harapan.